Apa kabar adik-adik? Pasti luar biasa Kak. Pasti luar biasanya. Ya. Walaupun kita di rumah aja ya Kak, yang penting kita harus tetap sekolah Minggu. Sekolah minggu. Kakak mau dengar nih suara tepuk tangan sukacitanya ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan sukacita. Yes. Sus. Yesus. Yes. Yesus is the best. Yes, yes, yes. Yesus is the best. Yes, yes, yes. And iblis? No. Nah, kita mau mulai sekolah minggu kita dengan menyanyi, yaitu Jalan Serta Yesus. Ya. Adik-adik, kita nyanyi sama-sama ya. Boleh sambil berdiri. Ikuti Oke, gerakan gerakannya. kakak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya Setiap hari. jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, semangat-semangat sekali adik-adik di rumah Kak. Capek? Kayaknya, wah, masih belum capek Kak. Ya, Kak. Masih Tambah nih, pagi. Kak. Kita memulai sekolah minggu kita. Kita mau angkat doa kita. Jadi diminta adik-adik lipat tangan Tutup mata. dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami mengucap syukur karena Engkau karena Engkau sudah baik sudah baik untuk kami semua. untuk kami semua. Tuhan, Tuhan, kami ingin kami ingin memulai sekolah minggu kami. memulai sekolah minggu kami. Berkati sekolah minggu kami Berkati sekolah minggu kami agar agar sekolah minggu ini sekolah minggu ini menjadi menjadi pelayanan kami, pelayanan kami, tumbuh kembang iman kami tumbuh kembang iman kami hanya di dalam namamu. hanya di dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau angkat satu pujian lagi ya dari Kidung Jemaat nomor 440 bait yang pertama dan yang kedua, di badai topan dunia. Yang di rumah boleh sambil tepuk tangan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bait yang kedua,
biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang ya Yesus gunung batu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya, tadi kita sudah nyanyi sama-sama ya Kak dan berdoa. Sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Nene, Kak Nene. Boleh ambil Alkitabnya, duduk sama-sama supaya kita dapat mendengarkan cerita dari Kak Nene. Tuhan Yesus memberkati. Iya, shalom adik-adik yang ada di rumah. Ya, sekarang kita mau belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati pendengaran kami, memberkati hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa, amin. Nah sekarang Kakak mau tanya dulu deh, ada yang tahu nggak tokoh di Alkitab, tokoh laki-laki ya, dia adalah seorang yang terkenal jujur, dia terkenal dengan kesalehannya. Ada yang tahu? Atau dia juga terkenal dengan orang yang takut akan Tuhan. Bahkan dia adalah orang yang menjauhi kejahatan, jadi dia tidak berbuat dosa. Wah, siapa? Dan lagi dia juga adalah seorang yang kaya, atau ya sering kita dengar ada bahasa crazy rich gitu ya. Ada yang tahu? Nuh, Abraham? Wah, ada satu tokoh yang paling terkenal yang kakak sebutkan tadi, dia adalah Ayub, ya. Tokoh ini bernama Ayub. Kita mau belajar tentang Ayub. Kenapa dia dikenal dengan kejujurannya? Kenapa dia dikenal dengan kesalehannya? Takut akan Tuhan dan dia juga menjauhi kejahatan. Bagaimana kita mau belajar firman Tuhan yang terambil dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Ayub, pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-22. Oke. Sekarang kita mau belajar tentang kesalehan Ayub. Di sini cerita Ayub, dia adalah seorang laki-laki dari tanah Uz. Dia didengar, tadi sudah kakak sebutkan bahwa tokoh ini dikenal dengan kesalehannya, kejujurannya, dan dia juga dikenal dengan takut akan Tuhan, bahkan dia menjauhi kejahatan. Wah, hebat sekali ya orang ini, bahkan dia adalah seorang yang kaya. Di Alkitab tercatat bahwa kekayaan Ayub ini itu terdiri dari banyaknya ternak ya. Dia punya hewan ternak itu ratusan hingga ribuan ya yang dicatat Alkitab. Bahkan dia ini juga punya budak atau sekarang bahasanya pembantu ya, banyak pembantunya. Kita bisa bayangkan betapa kayanya Ayub ya. Walaupun dia kaya, dia itu adalah orang yang jujur tadi dikatakan ya, orang yang saleh. Nah, tapi pada suatu ketika, ya, ini iblis lagi jalan-jalan nih mengelilingi bumi. Terus dia datang kepada Tuhan. Dia ngobrol nih sama Tuhan. Terus Tuhan tanya, terus Tuhan tanya nih sama iblis, kamu lihat nggak anakku yang di bumi bernama Ayub?
Dia terkenal dengan saleh, dia terkenal dengan kesalehannya, kejujurannya, dia takut akan Tuhan, bahkan dia menjauhi kejahatan. Terus iblisnya jawab, iya, aku lihat. Tapi bukankah itu karena engkau memberkati dia? Bukankah karena engkau juga yang menjaga dia? Iblis ngomong gitu sama Tuhan. Tapi bagaimana kalau semua yang ada padanya itu diambil? Apakah dia akan tetap setia dengan engkau? Kata iblis. Jadi pada akhir pembicaraannya, Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Apa pencobaannya? Pencobaan yang dialami Ayub. Yang pertama, pencobaan yang dialami Ayub adalah dia kehilangan semua hartanya. Dia kehilangan semuanya dicuri, semuanya dirampok, dirampas. Bahkan hewan-hewan ternaknya itu mati karena terbakar ya, karena kebakaran. Wah, itu yang pertama. Apakah Ayub masih setia? Ini masih jadi tanda tanya ya. Jadi yang kedua, apalagi yang terjadi kepada Ayub? Tidak hanya hartanya yang dirampas, tapi anaknya, ya, anaknya itu ada yang laki-laki ada 7 orang, yang perempuan ada 3 orang, dan mereka ini semua punya rumah ya. Mereka ini kaya ya. Seperti yang kakak bilang, mereka ini kaya, mereka punya rumah masing-masing. Dan juga, tapi sayangnya mereka juga mati. Matinya itu mengenaskan. Ada waktu itu angin ribut datang dan pohon tumbang mengenai rumah mereka. Jadi mereka waktu itu lagi pesta, satu saudaranya itu pesta di salah satu rumah saudaranya. Nah, tiba-tiba angin ribut datang dan pohon tumbang di rumah mereka semuanya. Dan mereka mati semuanya, 10 orang mati. Hartanya diambil, orang yang dikasihinya itu meninggal atau mati. Wah, semuanya sudah diambil. Itu pencobaan yang dialami Ayub. Bukan hanya itu loh adik-adik yang terjadi. Terjadi pada sekarang ini, apa yang dimiliki Ayub diambil ya, semuanya diambil. Sekarang Ayubnya, apa yang terjadi dengan Ayub? Ayub mengalami penyakit kulit. Bayangan sekujur tubuhnya itu dipenuhi dengan penyakit kulit. Penyakit kulitnya itu busuk ya, kayak bara busuk gitu, dan itu harus digaruk sama beling, saking gatalnya, saking pokoknya parah sekali. Itu yang dialami Ayub. Penyakit yang menyiksa Ayub. Wah, bagaimana ini? Ayub dicobai dengan hal-hal yang sampai menimpa dirinya. Bahkan istrinya pun meninggalkan dia ya. Istrinya meninggalkan dia dan istrinya bilang, apakah kamu masih mau tetap setia nih sama Tuhanmu? Kenapa kamu tidak mengutuki dia saja? Bayangkan istrinya karena hal yang terjadi, kejadian yang ya seperti sudah jatuh, tertimpa tangga lagi. Jadi penderitaannya sangat mengerikan gitu ya, tragis bahasanya. Tapi Ayub tidak mengeluarkan kata-kata yang menuduh Tuhan atau bilang, kenapa ini harus terjadi Tuhan? Enggak. Ayub enggak ngomong gitu. Dia tidak mengutuk Allahnya. Dia di Alkitab mencatat bahwa Ayub tidak mengutuk Allah, bahkan menuduh Allah melakukan hal itu. Wow, luar biasa ya. Ayub tetap setia sama Tuhan. Wah, dia enggak ada tuh bilang, aduh memang hidupku nih, atau mengeluh ya, kehidupannya nih yang tragis ya, kejadian yang tragis itu karena Tuhan.
marahin Tuhan, marah kesal sama Tuhan. Wah, gak bisa dibayangkan ya kejadiannya sama Ayub. Yang paling dan ada lagi nih, setelah kita mengalami pencobaan, pasti ada orang yang dekat dengan kita ya. Wah, ini datang teman-temannya Ayub, teman-teman dekatnya Ayub, datang nih sama Ayub. Datang-datang mereka menasihati Ayub. Boleh sih ya menasihati teman kita, tapi di sini kasus Ayub, Ayub ini tidak melakukan dosa, tetapi teman-temannya seperti menasihati dia bahwa dia itu berbuat dosa. Bayangkan ya, sudah banyak kejadian yang terjadi di kehidupannya ya, penderitaan, bahkan dia itu tragis sekali ceritanya gitu ya. Terus datang teman-temannya ya malah nasihatinnya seperti dia itu yang bersalah gitu. Ayub benar-benar tergoncang di situ adik-adik. Bayangkan ya yang terjadi, dia benar-benar kehilangan semuanya, bahkan dirinya itu pun sudah nggak ada harganya kali ya karena penyakitnya itu gitu. Wah, udah pasrah aja gitu kayak berserah nih. Tunggu dipanggil Tuhan aja kali ya bahasanya. Tapi apakah Ayub berkata atau menuduh Tuhan melakukannya? Wah, hebat ya Ayub ini. Dia tidak mengeluarkannya. Tapi di Alkitab, kalau kita mau baca kitab Ayub lebih lagi di dalamnya, di situ Ayub bertanya jawab dengan Tuhan. Dia bertanya, kenapa saya harus mengalami ini? Dia bertanya jawab dengan Tuhan ya tentang hal ini. Dia sempat tergoncang, dia sempat goyah, dia sempat mengalami ya manusiawi ya. Kalau kita ngerasa sakit, kita sedih, kok kenapa ya seperti ini gitu kan? Pastilah kayak gitu. Dia bertanya jawab sama Tuhan, tapi ada satu hal yang membuat Ayub akhirnya sadar bahwa siapa sih dia gitu kan. Kita baru belajar bahwa akhirnya Ayub menyadari bahwa siapa sih dia gitu. Dan dia juga belajar bahwa ini juga yang bisa kita pelajari dari cerita Ayub, bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mengasihi Allah, apakah kita akan mengasihi Dia hanya karena keadaan kita baik-baik saja? Atau hanya karena kita bahagia saja kita mengasihi Tuhan? Ya, kalau kita lagi bahagia kita pasti bisa ya mengasihi Tuhan. Tapi di sini kita belajar bahwa dari cerita Ayub ini, dan Ayub pun belajar bahwa ketika mengasihi Tuhan, dia pun tidak hanya dalam keadaan baik-baik saja, tetapi keadaan buruk sekalipun dia harus tetap mengasihi Tuhan. Karena siapa dia? Karena pemilik segala sesuatunya adalah Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kita belajar ya, kita mengasihi Tuhan bukan hanya keadaan kita baik-baik saja, tapi juga kita belajar bahwa keadaan buruk sekalipun kita harus tetap setia, kita tetap harus menjaga hati kita kepada Dia. Karena Dia adalah pemilik hidup kita. Ya, pada akhirnya apa cerita Ayub? Ceritanya happy ending ya. Tuhan mengembalikan 10 kali lipat apa yang sudah Tuhan ambil dari Ayub. Wow, luar biasa ya Tuhan kita. 10 kali lipat. Apa yang sudah diambil dikembalikan 10 kali lipat. Bahkan Ayub sudah sembuh ya dari penyakitnya. Luar biasa sekali ya. Itu yang bisa kita pelajari dari Ayub ya. Dia benar-benar menjadi seorang pemenang. Dan dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menuduh Tuhan. Wow, dia tidak
berdosa dengan mulutnya. Luar biasa ya, kita bisa banyak belajar dari kisah Ayub ini. Nah, itu cerita tentang Ayub. Adik-adik yang ada di rumah, biarlah ini menjadi pedoman di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Iya, adik-adik, kita tadi sudah belajar tentang firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Kita mau berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya Engkau membantu kami untuk meneladani Ayub Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang saat ini sedang dalam masa-masa di mana mereka di rumah karena pandemi COVID ini. Tuhan, kiranya Engkau memberi kesehatan, kekuatan bagi mereka Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati semua yang mereka lakukan Tuhan di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan biarlah doa ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Nene. Cerita tentang siapa tadi Kak? Tentang Ayub, Kak. Ya, tentang tokoh Ayub yang semua harta bendanya diambil tetapi dikembalikan oleh Tuhan 10 kali lipat karena dia taat dan saleh. Mari kita teladani diri kita teladani tentang tokoh Ayub tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Nene. Dan kita akan tutup sekolah minggu kita dengan angkat pujian T-A-A-T, taat. Adik-adik boleh berdiri karena kita pakai gerakan tangan dan kaki. Taat, baik dan suci. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Sudah taat nih ya. Sekarang kita harus berbuat Baik. berbuat baik. B-A-I-K, baik. B-A-I-K, baik. Saya mau seperti Yesus. B-A-I-K, baik. Susah-susah ya Kak gerakannya. Sekarang kita ke suci. Tangannya ke atas, pinggangnya digoyang-goyang. S-U-C-I, suci. S-U-C-I, suci. Saya mau seperti Yesus. S-U-C-I, suci. Mau kita ulang satu kali lagi? Boleh ya? Boleh, Kita Kak. biar sama-sama kita ulang dari taat ke baik, baru kita kembali ke suci. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Mantap. B-A-I-K, baik. B-A-I-K, baik. Saya mau seperti Yesus. B-A-I-K, baik. Terakhir kita suci.
suci. S-U-C-I suci. Saya mau seperti Yesus. S-U-C-I suci. Iya, adik-adik boleh duduk. Sekarang kita mau tutup peribadahan kita, sekolah minggu kita dengan berdoa yang dipimpin oleh Kak Pupu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kesempatan ini kami telah bersekolah minggu. Terima kasih penyertaan Tuhan selalu di dalam kehidupan kami. Bapa, berilah kami kesehatan dan kekuatan selalu, dan biarlah kami melewati kehidupan kami selalu dalam penyertaan Tuhan Yesus. Bapa, inilah doa kami berdoa dan mengucap syukur dan memohon selalu dalam perlindungan Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Ibadah kita selesai, sekolah minggu selesai. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Sudah taat nih ya. Sekarang kita harus berbuat Baik. baik.